diberikan syafaat oleh saudara-saudara kita satu pengajian satu. Jadi bisa ditanya, oh di mana teman saya dulu pernah ketemu di pengajian itu kan? Mana ya Allah? Iya. Tolong dipanggil aja kan? Ya saya dulu umpama kita ikut kajian Ustaz para ulama siapa Pak Masjid Hidayat dan kalau kita dulu pernah menghadiri kajian-kajian Ustaz maka otomatis mereka akan mencari. Begitu syafaat karena dalam surat Al-Juruf itu. Surat Al-Juruf. Iya, jadi nanti kalau nanti Pak Haji kalau nanti kan kita kan sering ketemu nih di masjid. Aku juga pernah menghadiri. Nanti kalau Ustadz Adulan masuk surga belum melihat saya, nggak ada sebab. belum lihat saya di mana, ya tolong dipanggil dan tolong diminta dengan Allah untuk mana Idham gitu kan. Nama saya Idham. Saya juga begitu. Saya juga wallahu a'lam. Tolong diajak. Dia nangis. Kayaknya ya Allah, amalan apa yang bisa masukkan saya ke dalam jannah? Allah alam bisawab, kita tidak tahu. Yeah. Dan tidak ada seorang yang masuk surga karena amalnya gitu ya. Tidak ada. Cuman amal itu sarana dalam rangka untuk menggapai rahmat Allah aja gitu. Kadang-kadang kita ya Allah, memang tidak ada suatu amalan yang memasukkan saya ke dalam jannah. Tetapi ya Allah, saya tidak sanggup gitu. Saya tidak sanggup, tidak mampu. Andaikan jangankan dimasukkan ke dalam neraka gitu. Jangan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kena cahayanya aja kita tidak mampu. Karena panas neraka itu kan Masya Allah 70 kali lipat panas api dunia. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah katakan, Rasulullah katakan neraka jahanam itu seandainya wala dia bocor gitu, bocor satu lubang jarum saja bocor. Neraka jahanam kalau dunia akan hancur. Dunia hancur. Bocor selubang jarum saja, dunia akan hancur. Lebih dari bom nuklir berarti. Dari rudal yang sekarang ini. Makanya dalam tafsir daripada ini bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Mengatakan ya Ibnu Abbas juga mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kamu masih diberi kekuatan dan kesehatan gitu. Karena sesungguhnya di neraka jahanam itu ada sebuah pohon yang namanya pohon zakum. Di mana pohon zakum itu pohonnya menjalar ke seluruh neraka. Padahal luas neraka itu di dalam surat Qaf dikatakan yauma naqulu di jahannam halim talati wa taqul. Suatu ketika nanti di akhirat seluruh penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Penghuni neraka seluruhnya dimasukkan dalam neraka. Penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah menanyakan kepada neraka, "Ya mana qulu li jahannam halim tala'ati wa taqulu hamil masjid." Wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Gitu. Apakah kamu sudah penuh? Saking lebarnya neraka itu, saking dalamnya neraka itu. Maka neraka mengatakan, "Wahai Rabbi, masih ada tambahan kan untuk apakah masih ada tambahan untuk aku?" Masihkah ada tambahan untuk aku? Iya. Saking masih luasnya gitu. Saking dalam. Maka kedalaman neraka itu dalam suatu hadis ketika penghuni neraka jahim, orang munafik ya. Ketika orang munafik itu dilemparkan dari neraka jahanam. Kemudian dia melayang-layang untuk sampai kepada neraka jahim itu selama 40.000 tahun. Melayang-layang melalui neraka Sakor, neraka Khotoma, neraka berbagai macam neraka, baru sampai ke dalam tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu neraka jahim. Karena orang munafik itu kan innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar.
Jadi tempat dasarnya api neraka itu ada neraka jahim, dan itu tempat tumbuhnya pohon jakum yang buahnya untuk makan untuk penghuni neraka. Masya Allah. Dan Berarti tidak orang tidak makan juga. iya, tidak mengenyangkan, ya. Dan dikasih minum dari cairan tembaga, kal muhli yasfil wujuh. Masya Allah. Di dalam surat 18 Al-Kahfi, kal muhli yasfil wujuh. Itu diberikan suatu minuman yang ketika orang itu mau meminumnya, baru didekatkan saja cangkirnya ke mukanya, itu sudah terkelupas semua kulit daging, saking panasnya. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka minum bagaikan onta yang kehausan. Dan setelah itu, setelah diminum maka terputus-putuslah ususnya, terpotong-potong atau amuhum dalam surat Al-Muhammad ayat 15. Jadi terputus-putus-putusnya kemudian dijadikan kembali. Segitulah. Karena orang dalam neraka itu, kalau dalam surat Sabit itu ya musfiha walaya. Dalam surat lain, dalam surat Al-Jum'ah dikatakan la yuqda yamut wala yukhaffafun min adzab. Jadi orang di dalam neraka itu tidak dibinasakan sampai mati, dan tidak diringankan azabnya. La yukhaffafun anhumul adzab. Tidak dimatikan di dalam neraka itu, karena memang di sana tidak ada kematian, namun tidak diringankan juga azab. Azabnya tidak diringankan. Jadi azabun alim itu, alim di situ artinya dari itu ibaratkan air yang mengalir. Jadi tidak ada jeda, sedikit pun tidak ada jeda waktu azab itu. Dan malaikat tidak memberikan istirahat, waktu istirahat sedikit pun tidak ada. Dan mereka di dalamnya, Alhamdulillah. Jadi getah neraka, getahnya pohon zakum itu, kata Rasulullah, jika menetes ke lautan dunia, neraka jahanam getahnya dihar fil ardi, maka la'af sadat min ahli dunia, maka akan dapat menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan dunia. Satu tetes saja. Nauzubillah. Jadi satu tetes getah pohon neraka jakum itu, sehingga menetes ke lautan dunia, maka akan dapat membunuh seluruh sendi-sendi kehidupan dunia, termasuk ikan di laut mati semua. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sudah.